Saya akan jelaskan dari lemari sini ya Pak ya. Di museum ini tersimpan ada benda-bendanya, di antaranya ada pedang, ada keris, ada tombak, kereta, gamelan dan sebagainya. Saya akan jelaskan di sini ada jenis pedang dinamakan pedang suduk. Pedang suduk itu di zamannya dipegangkan untuk para prajurit. Sesuai namanya, cara menggunakan pedang ini khusus untuk menusuk ya, atau menyuduk ya Pak ya. Oh, iya. Dan di bawahnya ada pedang lameng. Pedang lameng itu cara menggunakannya khusus untuk membacok seperti itu. Oh, gitu. Kali ini termasuknya senjata ya Pak ya. Senjata. Kalau Oke. keris-kerisnya mungkin ada dua jenis, satu jenis masuk kategori ke pusaka dan satu jenis masuk kategorinya ke senjata ya Pak ya, seperti itu. Terus di sini ada keris-keris ini mungkin di zamannya dipegangkan untuk para perwira ya Pak ya. Kalau pedang dipegangkan untuk para prajurit, kalau kerisnya dipegangkan untuk para perwiranya, seperti itu. Terus keris-keris ini mungkin cara perawatannya dalam 1 tahun 2 kali dicuci ya Pak ya. Semua benda-benda yang tersimpan di museum ini dalam 1 tahun sekali dicuci. Mungkin kalau bahasa Cirebon itu, karena logikanya bahasa Cirebon itu bahasa Jawa ya Pak ya, itu dinamakan penjamasan atau penyucian juga sama ya, seperti itu, jamas ya, seperti itu. Nah, sekali lagi keris-keris ini mungkin dipegangkan untuk para perwiranya ya Pak ya. Oh, perwiranya. Ya, kalau pedang dipegangkan untuk para prajurit ya. Oh, oke. Terus samping kirinya ada benda-benda koleksi dari Pangeran Cakrabuana. Nah, ini mungkin kalau masa kejayaan Galuh dan Pajajaran itu mungkin sebelum Cirebon ya. Ini kalau Galuh itu masa kejayaannya mungkin di bawah abad 10 ya, kurang lebihnya abad 7 sampai dengan abad 10. Kalau masa kejayaan Pajajaran abad 12 ya Pak ya, seperti itu. Karena ini mungkin benda-benda koleksi, jadi kalau kita taksir ya, usianya itu lebih tua daripada benda-benda di sini ya Pak ya. Ini mungkin kisaran 600 tahun yang lalu. Kalau yang ini mungkin kisaran 400 tahun yang lalu, seperti itu ya. Ya. Dan benda-benda yang tersimpan di museum ini tidak ada yang duplikat ya Pak ya, semuanya asli ya. Jadi cuma di perbedaan usianya aja. Kalau di sini mungkin usianya 400, kalau di sini kurang lebihnya usianya 600 tahun ya Pak ya, seperti itu. Jadi perbandingannya ini tidak ada yang KW atau tidak ada yang duplikat ya Pak ya, semuanya asli ya Pak ya. Ini di lemari ini ada koleksi dari Pangeran Cakrabuana dan sebelahnya ada koleksi dari Sunan Gunung Jatinya Pak. Nah, ya. Dan mungkin Bapak biar lebih tahu, kalau Pangeran Cakrabuana itu, beliau itu adalah putra tertua dari Prabu Siliwangi yang nama lahirnya itu Prabu Walang Sungsang atau Pangeran Walang Sungsang ya Pak ya. Dan kalau Sunan Gunung Jatinya, beliau adalah keponakan dari Prabu Walang Sungsangnya. Dan Sunan Gunung Jati itu beliau itu orang Mesir Pak, karena identiknya orang itu kalau dinamakan orang dari mana itu diambil dari lahirnya Pak ya. Sunan Gunung Jati itu lahir di Mesir, dewasa di Mesir, setelah dewasa dia baru balik lagi atau kembali ke tanah Cirebon sini Pak ya. Cuma kalau ibunya memang orang Jawa Barat ya, Nyimas Rara Santang ya. Itu salah satu putri dari Prabu Siliwangi ya. Seperti itu. Lanjut Bapak, di sini ada pedang sabet ya. Pedang sabet itu dibawa oleh Sunan Gunung Jati ya dari Mesir. Dan airnya di sini disimpan di gedung museum itu, di zamannya dipegangkan untuk para prajurit juga sama ya Pak. Dan mungkin sesuai namanya, cara menggunakan pedang ini khusus untuk menyampet atau menebas ya Pak ya. Lanjut di sini koper zaman dulu ya Pak. Jadi ini orang-orang bangsawan zaman dulu kalau bepergian jarak jauh, barang bawanya ditempatkannya pakainya peti Pak ya. Satu dari Mesir dan satu dari Cina, seperti itu ya. Jadi pengganti koper ya, atau mungkin koper zaman dulunya ya Pak ya. Pakainya peti ya. Lanjut di sini ada barang-barang yang dibawa oleh Ong Tin Pak. Jadi Ong Tin itu datang ke tanah Jawa itu mungkin ada 2 alasan Pak ya. Alasan pertama dia mau ketemu sama Sunan Gunung Jati, dan alasan kedua dia mau berdagang di sini ya. Karena logikanya Sunan Gunung Jati sama Ong Tin itu pernah bertemu di negeri Cinanya ya Pak ya. Pada waktu itu Sunan Gunung Jati mungkin ke Cina ya, mungkin atas undangan dari Kaisar Cina. Di sana itu, di Cina itu lagi musim wabah ya Pak ya. Jadi mungkin kalau Sunan Gunung Jati itu logikanya ahli dalam pengobatan tradisional ya Pak ya. Jadi mungkin kalau zaman sekarang mungkin lebih disebutnya tabib ya Pak ya. Nah, pada atas di sana bertemulah Ong Tin sama Sunan Gunung Jati ya. Karena Sunan Gunung Jati ke sana tujuannya mau mengobati masyarakat Cina ya. Setelah selesai dia balik lagi ke sini, dan Ong Tin-nya itu menyusul ke sini ya Pak ya, seperti itu. Dia sambil bawa barang-barang yang identiknya itu sebagian mau dijual di sini dan sebagian akhirnya disimpan di Kesultanan sini ya Pak ya, seperti itu ya.
Ya alasannya dua alasan Pak ya, mau ketemu sama Sunan Gunung Jati dan sekaligus mau berdagang di sini Pak. Oke. Mungkin itu ya. Lanjut di sini, Bapak saya akan lihatkan lagi iya. ada senjata api laras panjang ya. Ini satu dari Portugis dan satu dari Mesir. Kalau yang dari Portugis sama ya mohon maaf, kalau dari Portugis itu hasil rampasan perang pada waktu perang di Sunda Kelapa. Kalau yang dari Mesir itu dibawa oleh Sunan Gunung Jati ya, seperti itu. Jadi bangsa penjajah yang datang lebih awal itu Portugis ya Pak ya. Oke. Di tahun 1527 dia sudah bersandar di Sunda Kelapa. Tapi pas peperangannya cuma di satu tempat aja Pak, nggak seperti Belanda ya. Belanda itu se-Indonesia dijajah Belanda ya Pak ya. Kalau Portugis cuma di daerah Sunda Kelapa aja. Nah pas Portugis bersandar di pelabuhan Sunda Kelapa, akhirnya sudah diketahui sama Sunan Gunung Jati. Akhirnya Sunan Gunung Jati menugaskan Raden Fathahillah ya Pak ya. Raden Fathahillah dari Cirebon ini membawai Laskar Cirebon dan Laskar Demak yang berkekuatan kurang lebih 500 orang Pak. Dia berangkat ke Sunda Kelapa dan di sana terjadi pertempuran ya, dan alhamdulillah bisa dimenangkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Raden Fathahillahnya Pak ya. Ini bukti hasil rampasan perangnya, ada senjata api laras panjang dan ada meriam triple loop ya Pak ya. Mungkin ini di zamannya sudah yang paling modern seperti ini Pak ya. Ini meriam ini, itu pelurunya Pak ya. Oh itu. Peluru itu awalnya ada sumbunya Pak, dan mungkin cara pakai meriam ini, jadi peluru itu dipasangkan dulu di ujung moncong meriamnya Pak di depan Pak ya. Dipasangkan di situ, masukkan, terus nanti sumbunya sampai ke belakang. Nanti yang awal dibakar itu sumbunya dulu ya Pak. Sumbunya dibakar, terus akhirnya sumbunya menyala dan merembet masuk ke pelurunya baru melesat ya Pak ya. Gitu. Kalau sekarang mungkin ditirunya dengan kembang api ya Pak. Nah kita bakar kembang api kan pertama sumbunya dulu ya Pak ya. Sumbunya masuk ke pelurunya kan terbang gitu ya Pak. Nah ini sama peluru itu kayak kembang api mirip, ya Pak. mirip. Ya. Oke. Ya, kita ke sini. Bapak mau foto dulu boleh atau mau dijelasin dulu? Nggak apa-apa. Fotonya dulu, Pak. Bentar ya. Ya, boleh Pak. Dinamakan kereta Singa Barong. Singa Barong itu asal kata Singarani bareng-bareng ya Pak ya. Jadi untuk satu tim yang bikin kereta ini, mungkin ya satu tim nggak terlalu banyak banget ya Pak ya, mungkin kurang lebih 10 orang Pak ya. Yang bikin kereta ini setelah keretanya selesai, pemberian namanya bersamaan atau bareng-bareng, Singa Barong ya Pak ya. Itu bukan antara singa dan barong, bukan Pak ya. Singa Barong itu artinya Singarani bareng-bareng. Pemberian namanya bareng-bareng ya Pak ya. Gitu. Oke, baru tahu. Nah, dan Singa Barong itu, kereta Singa Barong ini dibuatnya pada tahun 1549 Masehi. Digunakannya dalam 1 tahun sekali untuk acara kirab ya Pak ya. Kirab itu pawai tradisi Pak ya. Dan selalu ini di zamannya Pak ya. Kereta ini ditaikin sama raja, terus ditarik pakai 4 kerbau putih ya Pak, atau kerbau bule Pak, seperti itu. Kerbau bule. Ya. Nah, untuk saat ini pun kereta Singa Barong itu ada 2 Pak ya. Ini yang aslinya ini, dan satu nanti di belakang ada yang replikanya Pak ya. Jadi kereta yang asli ini terakhir dipakai tahun 1942. Dan untuk saat ini dalam 1 tahun sekali setiap bulan Suro itu kirab itu masih diselenggarakan Pak, tapi ini pakainya nanti kereta yang replikanya ya Pak ya. Seperti itu. Jadi secara tradisi Pak, yang replika juga sama, dalam 1 tahun sekali setiap bulan Suro itu tetap ditaikin sama raja ya Pak ya. Cuma beda penariknya aja. Kalau yang ini ditariknya pakai 4 kerbau putih, tapi kalau yang replikanya pakai kerbau biasa Pak. Gitu, ya. Cuma beda penariknya aja ya Pak ya. Gitu. Yuk kita geser ke sini Bapak. Siap. Ada satu set gamelan gong sekaten, diceramain atau didakwain Pak. Dan setelah orang itu sudah mau memeluk agama Islam, baru orang itu dituntun dan disuruh membaca 2 kalimat syahadat. Dan orang itu ya mohon maaf Pak ya, orang itu setelah membaca 2 kalimat syahadat, orang itu sudah memeluk agama Islam ya Pak. Tinggal tergantung individunya aja ya, antara taat dan enggaknya kan gitu ya Pak ya. Yang penting orang itu sudah masuk Islam kan, seperti itu Pak. Gitu. Dulu ya Pak, para wali itu dalam penyebaran agama Islam seperti itu ya Pak ya. Gitu. Terus ini ada bayonet ya Pak. Bayonet itu hasil rampasan perang dari Belanda ya Pak. Ini bayonet. Jadi ini mungkin cara menggunakan bayonet itu disambungkan atau dipasangkan di senjata api laras panjang ya Pak. Ini fungsinya itu untuk menusuk Pak, kalau mendapatkan mungkin gerilya Pak ya. Gerilya kalau mendapatkan musuh jarak jauh, jarak dekat tidak perlu ditembak Pak, mungkin ditusuk alat bantunya ini Pak ya, pakainya bayonet ya Pak. Gitu. Kalau musuh jarak jauh baru ditembak gitu ya Pak ya. Yuk kita sini dulu ya Pak. Di sini ada 4 set semuanya ya, 4 set meriam Pak. Ada yang dari Mongol, dari Cina dan dari India. Ini benda-benda ini semuanya cindera mata Pak.
Karena logikanya orang-orang luar negeri itu datang ke Cirebon tujuannya cuma satu, dia mau berniaga di sini Pak ya. Mau berdagang di sini, dan mungkin ini untuk simbol persahabatannya sekaligus membantu kelengkapan perangnya Pak ya. Seperti itu. Terus kalau ini hasil rampasan perang, kalau ini Pak sama dengan meriam yang tadi Pak ya. Ini dari Portugis ya Pak ya. Portugis. Tapi mungkin meriamnya lebih besar Pak ya daripada yang tadi. Oke. Kita ke sini Bapak, mungkin Bapak di sini Pak, izin ya Pak, Bapak berdiri sini sambil lihat lukisan Pak, nanti saya akan jelaskan lagi. Ya, oke. Ini Bapak di sini lukisan ini ada sedikit keunikannya Pak ya. Yang perlu diperhatikan lukisan ini mata sama kaki kirinya aja ya Pak ya. Posisi mata sama kaki kiri ini kemana? Posisi Bapak di depan ini matanya kan ke depannya Pak ya. Kaki kirinya juga ke depan Pak ya. Kalau udah Bapak geser sebelah kanan dulu Pak. Nanti dilihat lagi mata sama kaki kirinya Pak. Matanya ngelirik ke sini nggak Pak? Oh iya. Kaki kirinya juga sama ke sini ya Pak ya? Oh iya. Ya ada ya, ini ya kelihatan hidup ya, kelihatan hidup. Nah, punten Bapak geser lagi Pak ke sana Pak. Nanti dilihat lagi mata sama kaki kirinya. Boleh. Kan di sini ada situs Sirara Danau, ini museum lama ya Pak. Oh itu. Jadi sebelum ada museum ini museumnya Pak. Terus di sini ada 3 tandu ini mungkin untuk yang ada kiranya itu untuk kelengkapan acara kirap Pak ya. Jadi kalau di zamannya Pak acara kirap itu dan mungkin masih pakainya kereta yang asli ya Pak, yang itu Pak ya. Kalau raja naiknya kereta, permaisuri dan putra mahkota pakainya tandu ini Pak. Ini digotong minimal pakai 8 orang ya Pak. Oh 8 orang. Ya. Dan ini ada tandu Garuda Mina itu untuk arak-arakan pengantin sunat ya Pak ya. Jadi anak kecil yang mau dihitan itu mungkin diarak dulu dengan alat bantunya ini. Tandu Garuda Mina ya. Jadi anak kecilnya di dalam itu Pak ya. Jadi itu sayap itu sekaligus buat pegangan anaknya Pak ya. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi ini digotong juga sama minimal pakai 6 orang ya Pak ya. 6 orang. Terus di sini ada karya dari Panembahan 2 ya Pak, diberi judul Ganesha Naik Gajah atau Gajah Naik Gajah Pak ya. Kalau Ganesha Naik Gajah itu artinya di atas langit masih ada langit ya Pak. Jadi mungkin Panembahan 2 itu beliau itu mengingatkan orang-orang di kemudian hari ya Pak ya, di masa akan datang. Jadi bahwa hidup itu nggak boleh sombong Pak ya. Seperti itu, di atas langit masih ada langit. Makanya dia mengukir di kayu ini diberi judul Ganesha Naik Gajah. Untuk penjelasan lengkapnya Pak, kalau Ganesha itu untuk simbol pendidikannya, kalau gajahnya simbol agamanya Pak ya. Mungkin Bapak orang Bandung di sana ada ITB Pak ya, itu simbol fakultasnya kan kepala gajah ya Pak ya. Oh iya benar. Ya. Oh nah gitu. ini kalau gajahnya itu simbol agamanya Pak, itu simbol agama Buddha ya Pak. Di Thailand ya Pak, di Thailand itu simbolnya agamanya Buddha itu gajah ya Pak. Betul. Yuk Pak, kita jalan dia Pak. Ini ada replika kereta Singa Barong Pak. Oh yang tadi. Jadi ini duplikatnya Pak ya. Malah kebalik Pak, untuk saat ini kereta ini dipakai Pak setiap bulan Suro ya Pak ya. Jadi setiap bulan Suro itu kereta ini dipakai. Secara tradisi kereta ini pun tetap ditaikin sama raja Pak. Taikin sama raja cuma beda ditariknya aja. Kalau ini penariknya pakai kerbau biasa. Seperti itu. Kerbau biasa. Ya. Oke. Ini Bapak ada benda-benda seserahan dari masyarakat ya. Masyarakat yang punya benda peninggalan dari orang tuanya yang tidak bisa merawat, itu diserahkan ke keraton Pak. Ini benda-benda ini awalnya per benda ini pusaka Pak. Kalau benda-benda pusaka itu identiknya ada isi atau hodam ya Pak ya. Seperti itu ya. Iya ngerti. Jadi penunggu benda mati itu dinamakan hodam Pak ya. Dan orang-orang tua zaman dulu logikanya yang kalau kita yang ngambilnya positif Pak ya. Benda-benda seperti ini bisa menjaga dirinya Pak ya. Kita punya pusaka kita bawa. Insya Allah orang itu secara otomatis Pak melihat kita itu akan segan, takut, kasihan dan sebagainya Pak ya. Seperti itu. Jadi untuk menjaga dirinya gitu Pak. Jadi orang tua zaman dulu, apalagi zaman dulu masih kita kan dijajah ya Pak ya. Masih perang ya dengan Belanda dan mungkin mohon maaf ya dengan yang akhir-akhir itu dengan PKI Pak ya. Itu pasti memiliki Pak. Alasannya buat keselamatan, buat jaga diri dan sebagainya. Gitu. Nah ini benda-benda ini sekali lagi Pak, ini hodanya sudah dinetralisir dan insya Allah sekarang sudah menjadi benda mati lagi Pak ya. Sudah kosong semua Pak ya. Nggak ada isinya. Sudah nggak ada. Ya, kirain masih ada. Kalau masih ada bahaya juga Pak. Ini suka gerak-gerak gitu ya. Iya. Takutnya itu mengganggu orang Pak, masuk ke badannya orang nanti kesurupan orangnya Pak. Yang gitu. bahaya seperti itu ya Pak. Mohon maaf, pernah ada kejadian? Sekali-kali sih ada Pak. Sekali-kali ada ya. Pernah ada? Ya pernah. Kalau sering sih enggak ya, sekali-kali ya makanya saya bilang ya Pak.
gitu. Ya. Jadi punten kalau makanya terutama itu anak-anak muda ya. Makanya Bapak kalau mandu anak-anak muda itu ini adik-adik. Ini keraton. Kalau keraton itu harus Sopan. menjaga sopan, tata tertib dan sebagainya, terutama di pembicaraan. Pembicaranya jangan asal jangan keluar aja. Oh gitu. Ya kalau kitanya pembicaranya ya umum aja. Mungkin ya kalau sopannya jangan terlalu sopan ya umum aja biasa itu ya wajar. Jangan kasar, Ya, jangan kasar aja. Kalau ambil contoh, ya gitu cara bicara. yang ngomongnya kasar ya itu di sini gampangnya tuh nggak nerimain gitu ya. Oh. Ya itu mungkin ngebelain keraton itu ya sama kan, kita juga sama, pahlawan-pahlawan kita pengen merdeka kan ya, taruhannya kan nyawa ya Pak ya, perang dulu dan sebagainya. Sekarang sudah ambil contoh sudah merdeka ya Pak, tinggal dinikmatin aja, itu kadang-kadang nggak benar kan itu. Nah sekarang kan macam saya peringatkan sama pengunjung keraton Pak. Dulu bikin keraton itu susah payah Pak. Yang akhirnya itu dibolehkan untuk para pengunjung yang melihat keratonnya Pak. Apa salahnya sih masuk ke dalam keraton itu? Ya kalau ngomong yang ngomong biasa aja ya Pak ya. Zaman itu saya ambil contohnya gini Pak. Di sana ada keluarganya itu, ada pangeran, ada ratu, dan sebagainya. Pangeran kodok. Nah itu nggak boleh. Oh menghina gitu, kayak menghina nggak boleh. Ya, gitu. Oh mungkin iya. jasad kasarnya sih mungkin nerima ya Pak. Tapi jasad halusnya Pak. Oh, yang nggak nerimain Pak. Iya yang itunya nggak terima. Oh. Jasad halusnya nggak nerimain, jadi akhirnya masuk ke anak itu, jadi akhirnya kesurupan. Dan kesurupan itu fatihahnya begitu Pak. Saya nggak terima begitu loh, begini ya Pak gitu. Susah lagi ya Pak. Iya. Pak. Jadi itu ya tadi penjelasan saya masalah benda-benda itu Pak ya. Dan saya akan lanjut lagi, di sini ada pedang hasil rampasan perang dari Portugis juga sama ya Pak. Pedang-pedang ini dari milik Portugis awalnya Pak, seperti itu. Jadi karena logikanya bekas dipakai untuk perang, jadi mungkin pedang-pedang ini sudah pada kena darah Pak. Kalau darah manusia itu kalau kena logam, lama-kelamaan akan menimbulkan korosi Pak ya. Mudah karat, rusak dan keropos Pak, seperti itu ya. Oh iya terlihat. Mungkin ini ada salah satu perbandingan, ini pedang ini yang masih belum kena darah ya Pak. Oh ini belum kena darah? Usianya sama, dari tahun 1527 Pak. Nah, karena ini belum kena darah, jadi mungkin masih agak utuh ya Pak ya. Udah 500 Kalau tahun. sisanya ini sudah pada kena darah, pada rusak ya Pak ya. Oh iya. Jadi itu darah manusia itu kalau kena logam itu tajam ya Pak ya. Iya. Kalau darah hewan nggak terlalu Pak. Oh ya. gitu. Kalau darah manusia seperti itu ya. Ini juga sama? Sama Pak, dua lemari itu sama ya. Pedang Portugis hasil juga. rampasan perang. Oh gitu. Ini tombak Pak, tombak ini dipegang untuk para prajurit. Cara menggunakan tombak ini kalau mendapatkan musuh jarak dekat bisa untuk menusuk, kalau musuh jarak jauh dilempar ya Pak, seperti oh ya kayak lempar lempar lemping. Ya. Oh gitu. Di sana ada alat tebus. Tebus. Alat tebus itu untuk atraksi ilmu kekuatan Pak ya, atau kekebalan. Biasanya untuk memainkan alat ini diambil dua pemain Pak, yang satu pegang alat ini, yang satu pegang palu besar Pak ya. Sekaligus untuk atraksinya itu yang bagian tajam itu Pak ya, ditempelkan di bagian perut begitu Pak. Terus bagian belakangnya dipukul pakai palu besar Pak. Karena para pemainnya punya ilmu kebal jadi nggak apa-apa ya Pak ya. Oh iya. Terus ini ada batu peluru bandil, ini untuk merusak kerumunan orang Pak, atau kerumunan musuh Pak ya. Ini dikasih alat bantu, mungkin ada tali Pak ya, yang dibentuk dengan disesuaikan dengan bulatan batunya, dianyam Pak ya. Terus cara pakainya dilemparin begitu Pak. Jadi musuh di sana berkerumun itu dilemparin pakai batu ini Pak. Setelah di sana sudah kacau ya, baru dari sini maju gitu ya Pak. Gitu. Jadi batu yang pertama dipakai batu ini Pak, batu peluru bandil ya. Yaitu sekali lagi untuk merusak kerumunan musuh ya Pak ya, atau kerumunan orang yang seperti itu. Ya lumayan Pak ya, ini kalau kena badan juga minimal pingsan ya Pak ya. Apalagi kena kepala, apalagi Pak bocor lah itu. Geger otak itu. Serem itu. Makanya itu ya peluru yang paling dipakai itu Pak. Iya. Setelah di sana sudah musuh itu sudah kacau, baru dari sininya maju ya Pak. Gitu. Belok kanannya Pak, punten Pak. Boleh. Ini ada baju jirah ya. Baju jirah itu sama hasil rampasan perang dari Portugis. Portugis ya. Jadi ini baju Portugis itu merancangnya baju ini baju anti senjata tajam Pak. Jadi apabila orang pakai baju ini sudah anti tajam Pak, mau ditusuk mau dibacok sudah anti ya. Tapi kelemahan baju ini belum anti pelurunya Pak. Kalau pelurunya masih tembus ya Pak ya. Karena atas bawahnya itu ada lubang-lubang Pak. Gitu. Dan kekalahan total Portugis pun dengan pasukan pemanahnya Pak ya. Kalau anak panah kan
runcing Pak ya. Oh Itu iya di iya, lubang-lubang ada itu celah-celah. masih masuk ya Pak ya. Oh iya Jadi iya iya kekalahan iya. total Portugis itu dengan pasukan pemanah. Pak. Oh, Gitu. pemanahnya. Ya kalau Saddam Eh, sudah anti Pak ya, apalagi dulu di sini masih zamannya maksimalnya golok ya Pak ya, maksimal itu Golok, Pak ya. ya. Mungkin ada pentungan dan sebagainya Pak, tapi paling maksimal itu senjata tajamnya mungkin golok ya Pak ya. Ya. Kalau golok sudah anti Pak. Oh. Ya, mau dibacok itu sudah anti ya Pak. Oh. Dan kekalahan totalnya sekali lagi dengan pasukan pemanah. Oh, Seperti itu. pemanah. Ya, Oke. kalau panas sudah masih bisa. Iya, tembus, iya, Pak. udah tembus. Boleh? Oke, silakan. Ini adalah ukirannya Pak. Ukiran ini. apa? Yang mana, Pak? Ini. Oh, yang ini. Ya, Oh, ukiran ini oke. sekaligus, untuk motif batik kalangan orang keraton ya Pak. Oh. Ini ada Taman Harum, ada hutan belantara dan ada sulur, dan ini sekaligus ditiru dengan motif batik ya Pak. Oh, Motif iya batik iya. kalangan orang keraton, dan kalau kalangan Cirebonnya Megamendung ya Pak ya. Oh, iya. Megamendung untuk kalangan orang Cirebon, kalau kalangan orang keratonnya yaitu diantaranya nih Taman Harum ya Pak, dan hutan belantara dan ada sulur Pak, seperti itu. Ya. Terus ini ada berbagai jenis mata tombak ya Pak ya, masih Oh, tombak. bermata satu eka sula ya Pak. Hmm. Terus di sini ada senjata rahasia perempuan Pak ya, ini Oh. tundrik. Tundrik itu dipakainya sekali buat konde di sini Pak ya. Oh, Konde, simpen di situ. ya. Kalau mendapatkan musuh jarak dekat diambil untuk menusuk, kalau musuh jarak jauh dilempar ya Pak ya. Begitu Pak. Oh, gitu. Itu makanya saya jelaskan senjata rahasia perempuan ya Pak ya. Seperti itu. Ini namanya keretanya singa barong. Singa itu dari yang kata ini, Pak. bahasa Kalau Jawa, ini- singa ani, barongnya dari kata barong. Ini tuh petani-petani zaman dulu untuk panen padi ya Pak ya, untuk potong batang padinya pakainya ini ya, ani ya. Dan mungkin ini ada sumbul itu untuk sebutan tempat makanan Pak. Jadi orang tua zaman dulu kan menyebut tempat makanan itu sumbul ya Pak ya. Oh, sumber. Kalau rinciannya ada lagi Pak, mungkin kalau ini tempat nasi Pak ya, boboko ya Pak ya kalau Oh Sunda, Pak, iya, ya. ha, boboko. Nah, itu tapi awalnya menyebutnya sumbul ya Pak ya. Sumbul. Ya, itu. Oke. Terus di sebelahnya ada tempurung buah bernok. Buat tempurung buah bernok itu Jadi kereta ini pernah dua. tempat penampungan air minum ya Pak ya. Oh, air minum. Ini dibuat tahun Terus ini ada ya, masih asli. tempurung buah kelapa janggi. Tempurung buah kelapa janggi ini hasil lawatan pada waktu Pangeran Cakrabuana pergi haji, dan setelah pulang pergi haji itu dia sambil melawat ya Pak ya. Singgah-singgah di beberapa negara, dan mungkin ini hasil lawatannya dikasih cindramata buah kelapa janggi ya, seperti itu. Mungkin ya memang aneh ya. Nah, tempurungnya itu double dan mungkin lebih besar ya. Dan konon kalau dalamnya sama dengan buah kelapa biasa ya Pak ya. Cuma beda di tempurungnya aja, seperti itu. Oh, gitu. Dan lanjut lagi di sini ada perhiasan pengantin yang dibuatkan dari logam kuningan. Dan konon Pak, apabila pengantin itu pakai perhiasan seperti ini, pakainya kemben ya Pak, atau dodot ya Pak ya. Oh, Dari iya. setengah badan itu Pak ya. Oh, iya. Setelah perhiasan ini dilepas baru pakai gaun pengantin Pak, seperti itu. Terus di bawahnya ada busana putra putri anak sultan Sepuh yang ke-10 ya Pak. Itu dari tahun 1880 seperti itu. Wah, udah tua juga ya. Ya. Udah berumur. Lanjut lagi di sini ada berbagai jenis kristal Pak. Itu mungkin cindramata atau hadiah dari Oh, bangsa Eropa ya Pak ya. Oh iya. Nah, itu dari tahun 1800 dan 1700 ya Pak ya. Terus di sini ada botol kristal Pak. Ini fungsinya tempat menyimpan parfum ya Pak ya. Jadi Oh, parfum yang parfum. cair itu ditaruhnya disimpan di situ Pak. Mungkin lebih awet Pak ya. Oh, Tidak iya, gampang iya. menguap ya Pak ya. Kalau parfum cair kan kalau ditaruhnya di tempat asal-asalan itu cepat habis Pak karena menguap ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Dan di sini ada perabot-perabot sultan di bawahnya terbuat dari logam kuningan. Kalau ini untuk perjamuan raja-raja Sumatera Pak. Jadi untuk sirih. Oh. Untuk sirih Pak ya. Jadi mungkin ini tempat daun sirihnya, terus mungkin ini tempat kapur sirihnya, terus mungkin ya ini tempat alat-alat yang lainnya Pak ya. Dan di sebelahnya Pak ada perabot-perabot sultan juga yang terbuat dari logam perak ya Pak ya. Seperti itu. Lanjut lagi di sini ada tempat penampungan air minum yang dibuatnya dari buah maja dan buah labu ya Pak ya. Kalau zaman dulu masih keterbatasan apa ya? Mungkin Bapak belum mengalaminya. Kalau saya Pak, dulu waktu saya masih kecil ya, masih 10 tahun sampai 15 tahun aja. Saya minum itu pakai gelasnya gelas bambu Pak.
Oh, Ya, beras bambu ya. Kita potong bambu yang luasnya buat di bawah ya Pak. Nah nanti bambu itu setelah potongnya ya kira-kira bisa untuk minum aja Pak ya. Kira-kira satu segini ya. Mungkin Iya. sejengkal Pak ya. Iya. Itu yang bagian luar bambu itu saya kupasin biar jangan Oh, kan kena tajam Pak ya, biar jangan tajam. kena Iya, biji, iya, Pak iya. ya. Ha. Nah, saya kupasin, terus saya cuci bersih. Airnya 4 gelas buat minum Pak. Oh, gitu. Tapi paling kekuatannya 3 hari Pak. Kalau sudah lewat 3 hari itu berlendir Pak. Oh, gitu. Jadi gelasnya berlendir Pak. Ya kalau memang kita rajin nyuci sih nggak jadi masalah Pak. Cuma dulu itu saya tuh nggak Pak. Mungkin kalau sudah lewat 3 hari ganti. Oh, Gitu. Kan, iya. kan cari bambunya kan mudah ya Pak. Jadi diganti aja, nggak usah dicuci ya Pak. Gitu. Maaf. Di sini ada perlengkapan wayang orang ya Pak. Oh, yang orang. Ya, jadi kalau wayang orang tuh orang busananya wayang, pas ada alur ceritanya pun cerita wayang ya Pak. Seperti itu ya. Terus ini ada perhiasan pinggir bantal, itu dari Kesultanan Sriwijaya ya, dari Palembang Pak ya. Oh, Sriwijaya. Ya, Oh. gitu. Dan itu ada gadingnya Pak, gading itu konon gading gajah itu mungkin segini tuh masih kecil Pak ya. Kalau yang lebih besarnya itu dari Afrika lebih besar, mungkin ini masih dari Asia Pak ya, mungkin dari Oh, Thailand ya Pak ya. iya. Mungkin dari Sumatera juga bisa Pak ya, gajah Lampung ya Pak ya. Gajah Lampung. Ya. Dan izinnya Pak, mungkin objek museum sudah hampir